Halo babyku, selamat datang di Baby Talk Podcast Bebas Bicara, your safe platform to talk. Aku Aul, host kalian hari ini, dan kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget terutama buat perempuan dan juga semua individu yang menjalani menstruasi. Pernah nggak sih kalian tuh kepikiran kalau krisis iklim bisa berdampak sama kesehatan menstruasi kita? Sebenarnya menstruasi itu bukan cuman soal pembalut, tapi juga soal akses air yang bersih, kemudian sanitasi yang layak, gizi yang cukup, juga edukasi tentang kesehatan menstruasi itu sendiri. Nah, penelitian dari Yayasan IPAS Indonesia menunjukkan bahwa krisis iklim bikin akses individu yang menjalani menstruasi semakin sulit gitu ya, terutama bagi mereka yang memang menjalani menstruasi di daerah yang terdampak bencana. Akibatnya apa? Dampak dari hal ini semua bisa mengarah kepada kesehatan fisik, kemudian juga kesehatan mental, hingga ke partisipasi sosial. Serem banget kan babyku? Nah, makanya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol asik dan ngulik tentang bagaimana sih kesehatan menstruasi di tengah badai krisis iklim ini bersama dengan narasumber kita yang kece hari ini. Udah bergabung nih sama kita hari ini ada Mbak Ani dari Biyung. Halo Mbak Ani. Halo Aul, selamat pagi. Selamat datang di Baby Talk Podcast ya Mbak Ani. Terima kasih. Gimana nih Mbak Ani kabarnya hari ini? Mungkin bisa perkenalkan diri untuk babyku yang belum tahu siapa Mbak Ani dan apa itu Biyung. Salam kenal teman-teman semua. Aku Ani dari Biyung. Kami dari kelompok perempuan ya, organisasi yang fokus kerjanya di advokasi untuk keadilan menstruasi gitu. Kami base-nya ada di Jogja dan di Papua. Hari ini kita mau ngobrolin soal kesehatan menstruasi sama Mbak Ani. Mungkin pertanyaan pertama nih Mbak Ani, bisa diceritain sedikit gitu peran Biyung itu gimana? Terus bagaimana kerja-kerja Biyung terhadap isu ini? Jadi memang awalnya Biyung berangkat dari isu kerusakan lingkungan ya, keprihatinan kami terhadap situasi di mana saat itu tuh banyak juga selain kerusakan langsung yang berdampak pada ekosistem, tapi juga di wilayah perkotaan ya, kemudian kaitannya dengan konsumsi, kemudian banyak sekali stigma yang mengatakan bahwa perempuan adalah kontributor kerusakan lingkungan karena kita konsumsi banyak hal yang menghasilkan sampah, termasuk sampah pembalut sekali pakai begitu. Nah, waktu itu kami kemudian membuat desain program, desain produk juga untuk mengurangi penggunaan pembalut sekali pakai dan mengkampanyekan penggunaan pembalut kain. Nah, dalam perjalanannya kami melihat bahwa sebenarnya hanya sedikit yang bisa mengganti pembalut sekali pakai menjadi pembalut kain ya, karena ternyata situasinya tuh jauh lebih kritis dari yang kami dibayangkan tentang kerusakan lingkungan, bahwa sebenarnya perempuan itu ternyata korban dan kita sekarang dalam situasi yang sangat rentan dengan pandeminya. Kita sulit sekali untuk mencapai sejahtera, sementara di sisi lain kita mendapat stigma bahwa kita yang membuat kerusakan dan akhirnya membuat kita tidak bisa hidup sejahtera. Nah, di situ kita melihat ternyata ada persoalan lain yang lebih kritis, yaitu period poverty, di mana perempuan itu kesulitan mengakses kebutuhan dasarnya, kebutuhan yang itu tidak bisa kita tolak. Bagian dari kesehatan tubuh, kesehatan fisik, kesehatan mental itu kesehatan menstruasi. Selama ini banyak yang bicara soal kesehatan seksual dan reproduksi, tapi justru yang basic dari perempuan atau individu yang memiliki rahim itu kesehatan menstruasi sangat ditabukan untuk dibicarakan, sangat penuh dengan stigma, sehingga kita sulit sekali memenuhi kebutuhan untuk menjalani menstruasi itu. Nah, akhirnya kita kemudian membuat desain ulang program-program kami dan akhirnya kami fokus di mengadvokasi keadilan menstruasi ya. Karena selama ini dari sistem yang sangat besar dan sudah mendarah daging, ketubuhan dan feminitas kita tuh udah dirampas, termasuk hal dasar menstruasi yang itu adalah sebenarnya kekuatan dari perempuan, tapi justru dibuat kotor, image yang bahwa kita tuh membenci sebagai perempuan, tapi di
sisi lain kita tuh dituntut menjadi perempuan yang mengikuti sistem gitu. Berarti itu sedikit gambaran tentang bagaimana kerja-kerja tadi advokasi soal kesehatan menstruasi. Dari yang sudah Mbak Ani jelaskan mungkin itu juga deket gitu ya dengan aku, perihal tadi banyak stigma, terus juga diskriminasi untuk perempuan atau individu yang menjalani menstruasi. Sebenarnya gimana sih tantangan individu yang menjalani menstruasi ini dalam memenuhi hak kesehatan menstruasi mereka seperti apa? Apalagi khususnya untuk kelompok rentan. Mungkin yang pernah bekerja sama dengan Biyung, tantangan terbesar yang mereka hadapi itu sebenarnya seperti apa sih Mbak Ani? Iya, yang kami temui dan juga hasil-hasil riset yang pernah ada ya. Jadi memang terjadi di seluruh dunia itu perempuan mengalami period poverty ya, kemiskinan menstruasi. Tapi memang awal istilah period poverty ini lebih kepada kesulitan pada akses untuk mendapatkan produk pembalut ya, gitu. Tapi bahwa sebenarnya perjuangan gerakan feminis sejak dulu itu sudah bicara soal ketidakadilan terhadap tubuh perempuan ya, termasuk di dalamnya keberadaan rahim dan menstruasi begitu. Jadi terutama di Indonesia adalah edukasi tentang ketubuhan perempuan termasuk menstruasi, karena begini, kalau mau diakui kita semua sebenarnya tidak mendapatkan edukasi yang lengkap dan jelas tentang menstruasi ya. Semuanya, bahkan ibu kita sendiri menyembunyikan itu dari keluarga dengan bisik-bisik di kamar gitu, kaget juga, bahkan beberapa itu diasingkan juga ya. Jadi padahal itu sesuatu hal yang sebenarnya sama dengan kemampuan dasar lain dan kebutuhan kesehatan yang lain, tapi itu kita disembunyikan. Tapi di sisi lain kita dituntut, oh ya kamu sudah menjadi perempuan dewasa, jadi kita diatur gitu, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu. Jadi itulah yang tantangan itu, kita tidak mendapat edukasi, kemudian akhirnya di dalam sistem yang sangat tidak adil terhadap tubuh perempuan kita mengalami ketakutan ya, dan akhirnya kita tidak tahu apa yang harus kita penuhi begitu. Bahkan kita tidak tahu apa sih kebutuhan kita, yang kita tahu hanya alat tampung darah menstruasi gitu. Selebihnya tentang makanan yang itu ada sumber utama dari kesehatan reproduksi kita itu juga diabaikan. Kemudian nanti belum lagi dia ketakutan untuk misalnya bersekolah, akhirnya dia kesulitan juga untuk belajar dengan kondisi lingkungan yang aman, dan dia merasa tenang untuk tetap bersekolah sementara dia menstruasi. Tantangan perempuan selama ini sejak dia awal menstruasi itu udah yang ketakutan, jadi kita nggak punya ruang aman sebenarnya untuk menjalani kesehatan seksual dan reproduksi kita melalui menstruasi. Kemudian sekarang perkembangannya juga ini, situasi ekonomi itu semakin mempersulit perempuan mendapatkan hak kesehatan menstruasinya tadi berupa asupan bergizi. Kita akhirnya karena penghasilan terbatas akhirnya makan seadanya gitu, padahal tidak memenuhi kebutuhan gizi kita gitu. Kemudian pembalut hanya terbatas, satu hari hanya pakai selembar pembalut karena tidak bisa membeli gitu. Atau keuangan di rumah itu pembalut sudah nomor sekian, diutamakan membeli sembako, atau bahkan di beberapa keluarga yang kami temui lebih memilih uang itu digunakan untuk membeli rokok suami daripada balut. Kemudian nanti belum lagi bicara di wilayah-wilayah pedesaan atau di yang masih bisa disebut sebagai wilayah-wilayah adat, hari ini mengalami kesulitan yang luar biasa karena konflik agraria ya. Mereka kehilangan tempat tinggal dan juga sumber-sumber pangan mereka. Jadi kompleks sekali tantangan yang dihadapi perempuan di Indonesia saat ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ya, kesehatan dan juga termasuk kesehatan menstruasi. Apa yang tadi Mbak Ani sudah sampaikan itu juga relate nih sama pendengarnya Baby Talk Podcast ini, babyku di rumah atau babyku yang lagi dengerin obrolan kita hari ini pernah gitu mengalami tantangan-tantangan yang sudah disebutkan sama Mbak Ani, itu tentang edukasi, terus juga kesadaran untuk mengkonsumsi makanan sehat supaya kita menstruasi dengan lancar dan aman aja, itu kadang juga kita nggak bisa aware gitu sama itu. Dan aku yakin kalau cukup banyak mungkin individu juga yang mengalami hal itu gitu, bukan hanya mereka yang terdampak di wilayah bencana aja gitu, karena ini udah krisis iklim, jadi semua juga babyku yang ada di Indonesia yang juga mengalami menstruasi ini merasakan itu. Jadi aku tahu berarti masalah ini tuh serius banget sebenarnya, tapi kita kadang nggak aware kalau ini tuh masalah yang cukup amat serius gitu. Kemudian babyku di sini juga mau tahu nih Mbak Ani, kalau gimana sih krisis iklim sendiri bisa memperburuk ketimpangan akses untuk kita bisa memenuhi hak kesehatan menstruasi itu tadi terhadap
terhadap kebutuhan dasar individu yang menjalani menstruasi. Bisa nggak sih Mbak Ani mungkin sharing, juga ceritakan atau mungkin contoh nyata deh dari kelompok-kelompok terdampak yang pernah bekerja sama atau pernah didampingi sama Biyung, itu bagaimana dampak dari krisis iklim terhadap kesehatan menstruasi itu sendiri? Ya, jadi sebelum aku ceritakan beberapa yang kami temukan di lapangan atau dari komunitas-komunitas yang kolaborasi bersama kami, krisis iklim itu berdampak sekali dengan kita ya, dekat banget sama kita. Contohnya tadi ketika kita merasakan cuaca yang berubah-ubah, kemudian kita merasakan sangat panas atau tiba-tiba kita harus kehujanan dan akhirnya kita mengalami flu atau rentan untuk mengalami demam, sakit gitu. Jadi kita akhirnya berkurang juga ya aktivitas kita yang selama ini padat. Kita harus berjuang lebih keras untuk menghadapi tadi perubahan cuaca yang tiba-tiba atau yang sangat ekstrim. Nah itu kita itu karena dalam kesehatan menstruasi kita sangat tergantung sama produksi hormon ya. Ketika hormon kita sedang progesteron dan diproduksi sangat rendah, itu kita butuh asupan yang lebih, kemudian lingkungan atau udara yang segar gitu. Tapi dengan adanya perubahan cuaca yang sangat ekstrim itu akan membuat kita menjadi sangat sulit ya. Panas membuat kita stres, akhirnya itu berpengaruh pada kesehatan mental kita. Jadi itu kalau mau kita periksa lagi untuk kesehatan mental kita, sebenarnya perempuan sekarang sedang mengalami krisis di kesehatan mental ya, karena dipengaruhi tadi. Kemudian teman-teman, kalau dari pengalaman yang kami temui di lapangan, misalnya teman-teman di Demak ya yang mengalami banjirop, jadi mereka harus kehilangan tempat tinggal mereka yang tadinya punya lahan tanam di pinggir pantai, akhirnya sekarang terendam semua dan mereka harus pindah, diungsikan atau pindah tempat tinggal yang tidak sesuai dengan standar hidup layak, apalagi kehilangan yang tadinya harus bekerja atau mempunyai sumber pangan yang setiap hari bisa diakses, harus kehilangan dan akhirnya mereka mengganti juga pekerjaan mereka, dan mengganti pekerjaan itu kan tidak cepat ya. Kemudian anak-anak misalnya adaptasi lagi dengan pindah sekolah kayak gitu. Nah itu teman-teman perempuan memang yang paling mengalami kesulitan. Terus kesulitan ekonominya berpengaruh pada relasi di keluarga ya. Kemudian akhirnya mengalami kekerasan. Kemudian anak-anak perempuan juga akhirnya semakin sulit mendapatkan akses layanan kesehatan reproduksi karena mereka jadi semakin jauh dari puskesmas atau dari rumah sakit. Itu contoh yang di Demak. Kemudian yang di Papua atau di Jambi, mereka yang dekat dengan wilayah-wilayah hutan adat itu sekarang lagi berkonflik dengan, bukan mereka yang berkonflik tapi mereka ini menghadapi konflik dari penggusuran alih fungsi lahan yang menjadi lokasi tambang, lokasi perkebunan kelapa sawit dan usaha-usaha ekstraktif lain. Nah itu mereka juga mengalami kesulitan. Akhirnya kan tadinya nyaman di rumah dekat kebun, dekat hutan, semuanya tersedia, kemudian lingkungannya bersih, nyaman gitu, tiba-tiba harus pindah atau harus selalu menghadapi orang datang meneror, mengusir. Itu mempengaruhi sekali kehidupan mereka, termasuk tadi ya layanan dasar dari kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Akhirnya mereka di tempat baru yang sering kebanjiran karena kebun dan hutannya sudah dirusak, hanya bidan yang tadinya datang seminggu sekali akhirnya sebulan sekalipun itu bisa dihitung gitu. Jadi lebih dari 1 bulan mereka datang. Jadi situasi bencana yang berkepanjangan itu membuat kesulitan ekonomi, akhirnya pengaruh dari pemenuhan kebutuhan dasar terkait pangan dan rumah. Kemudian akhirnya tadi semua teralihkan untuk hal bertahan hidup ketimbang untuk memenuhi kesehatan menstruasinya teman-teman perempuan ini. Hampir terjadi di banyak tempat, baik kita di perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Berarti sebenarnya permasalahannya itu permasalahan yang kompleks, terus juga efeknya tuh tadi ya, aku melihat kayak sebenarnya ada domino efeknya gitu, bukan cuman ke diri individu yang menjalani menstruasi itu gitu. Semuanya tuh dimulai kalau mentalnya sehat, itu akan membuat kesehatan menstruasi kita semakin baik gitu. Kadang aku aja merasakan sih Mbak Ani, aku yang di wilayah Jabodetabek kerja, ketika terlalu banyak beban kerja itu juga akan
akan berpengaruh sama siklus menstruasi aku gitu. Apalagi kawan-kawan yang mereka rentannya tuh lebih-lebih gitu, jadi nggak terbayang sama aku. Tapi mungkin juga di sini babyku tuh ada juga yang mengalami hal ini. Aku turut bersimpati kalau ada pendengarnya Baby Talk Podcast yang juga mengalami hal ini gitu. Memang dampaknya tuh sebesar dan seserius itu. Nah, kalau misalnya dari yang Biyung sudah lakukan atau temuan-temuan dari kawan-kawan Biyung sendiri, ada nggak sih upaya-upaya dari individu yang menjalani menstruasi ini dalam menghadapi atau mengurangi tadi ya dampak-dampak dari iklim tadi terhadap kesehatan menstruasi mereka? Kira-kira apa yang Mbak Ani lihat tuh, ini mereka akhirnya melakukan hal ini untuk mitigasinya juga gitu? Ya, tadi benar juga yang disampaikan awal ya. Mungkin babyku yang mendengar podcast ini tuh juga ada yang mengalami situasi yang semakin sulit saat bencana terjadi, atau ketika tidak ada bencana pun sebenarnya sudah mengalami kesulitan ya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan menstruasi. Nah, kalau yang itu memang sangat memprihatinkan. Namun kalau misalnya juga kami sangat yakin ya, mungkin babyku yang mendengar podcast ini sudah banyak melakukan hal yang itu sebenarnya menunjukkan bahwa perempuan itu punya daya lenting yang sangat tangguh ya menghadapi situasi yang kita tuh dalam sistem yang sangat tidak berpihak pada tubuh perempuan. Nah, kaitannya dengan krisis iklim yang terjadi di kelompok-kelompok rentan yang pernah bekerja sama dengan Biyung, itu kalau boleh bisa kami ceritakan itu misalnya teman-teman perempuan di Papua ya, mereka ketika pernah menghadapi bencana banjir karena hutan mereka berubah beralih fungsi, kemudian mereka berkumpul, dan beberapa aktivis perempuan itu misalnya mereka kemudian lebih memperhatikan kebutuhan perempuan, karena saat bencana mereka melihat bahwa ini perempuan sulit sekali mendapatkan kebutuhan, terutama yang terkait dengan kebutuhan menstruasi ya. Akhirnya kemudian mereka berinisiatif untuk mengadakan ruang-ruang berkumpul perempuan, tapi bicara khusus tentang kesehatan seksual dan reproduksi, tentang ketubuhan, bicara soal selama ini tuh mama-mama kita tuh bagaimana ya cara menjalani menstruasi. Kita sekarang rasanya sulit sekali, berat sekali. Nah, dari situ mereka antar generasi berkumpul, akhirnya bicara dulu, mama kalau menstruasi begini, terus sekarang yang kita alami begini, jadi nanti kita cari solusinya bersama. Contohnya mereka juga belajar menjahit pembalut kain itu karena dari pengalaman mamanya dulu, neneknya dulu tuh mereka sebenarnya sudah terbiasa menggunakan lipatan kain, dan itu dipakai mereka tidak sulit gitu. Apalagi saat mereka harus berpindah, itu sebenarnya mereka lebih mudah mendapat menggunakan kain daripada mencari pembalut sekali pakai. Jadi mereka berkumpul. Kemudian juga teman-teman perempuan di asosiasi pedagang asli Papua ya, itu mereka juga berkumpul mengadakan edukasi, menguatkan perempuan bahwa kita tuh sebenarnya punya hak, kita harus mengakses layanan kesehatan. Kemudian kita juga harus bisa menyisihkan uang hasil jualan kita itu untuk kebutuhan kita, seperti pokoknya urusan gizi pangan harus duluan. Itu yang ditekankan oleh teman-teman di ruang-ruang belajar mereka. Jadi itu yang sudah mereka lakukan untuk menghadapi ya situasi sulit, terutama yang terkait dengan kebencanaan atau tempat-tempat tinggal mereka yang sudah berubah situasinya karena harus pindah atau lingkungannya sudah tercemar gitu. Nah, begitu juga dengan yang nelayan perempuan di Demak tadi yang saya sebelumnya udah sebutkan, di mana mereka mempertahankan lahan-lahan mereka, sumber-sumber pangan mereka. Terus mereka juga mendobrak stigma ya, di mana selama ini tuh nelayan mereka punya kepercayaan dari dulu kalau perempuan tuh tidak boleh melaut saat menstruasi gitu. Tapi karena situasi yang sulit, mereka mendobrak itu dan mereka bilang ya kita harus tetap bekerja gitu. Jadi mereka
kemudian tetap melaut, dan tadi ketika banjir mereka kemudian mengusahakan upaya-upaya untuk pengganti. Ini diapain lagi hasil olahan ikannya yang hasil tangkapan mereka mengolahnya kemudian menjadi makanan yang sudah diolah dijual, dan itu menambah penghasilan mereka. Terus mereka juga membuat kelompok jahit ini ya, pembalut kain, karena tadi kesulitan untuk membeli, jadi mereka menjahit. Dan itu yang tadinya beberapa kelompok tuh berkonflik karena ada yang mau dipindahkan dan mendapat ganti rugi, ada yang tetap mempertahankan wilayah tempat tinggalnya mereka. Itu awalnya berkonflik, tapi karena mereka kemudian sadar betul tentang kebutuhan kesehatan reproduksi mereka berkumpul, mereka belajar bersama, oh iya, kita sebenarnya harus bersatu untuk menghadapi situasi ini. Jadi mereka dengan membuat kelompok produksi pembalut kain itu, mereka kemudian bersatu tanpa akhirnya melupakan mereka sebelumnya berkonflik. Sama juga yang terjadi di suku anak dalam Batin 9 di Jambi ya. Mereka juga karena sebelumnya ada konflik antara pendatang dengan masyarakat adat, karena tadi masyarakat adat dipaksa pindah karena ada penggusuran wilayah-wilayah adat. Kemudian mereka jadi membuat jarak dengan pendatang begitu. Nah, selama ini perempuan-perempuan di masyarakat adat itu berjarak, bahkan berkonflik ya antara pendatang dan masyarakat adat. Nah, dengan ada situasi kesulitan memenuhi kebutuhan kesehatan dan sosialnya, mereka berkumpul, kemudian belajar bersama, terus membuat gimana nih bidan yang jarang datang karena banjir, kita harus bagaimana. Akhirnya mereka buat posko, itu minta untuk bidan rajin untuk rutin datang ke posko tersebut. Kemudian di situ mereka juga menjahit pembalut kain bersama, dan akhirnya mereka melupakan juga ya, saling itu mau jadi momen memaafkan untuk dan berdamai. Akhirnya mereka kemudian bersama-sama memperjuangkan situasi sulitnya mereka karena bencana dan kerusakan lingkungan yang mereka hadapi. Akhirnya mereka bisa mulai memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama yang terkait dengan kesehatan menstruasi. Berarti kalau aku melihat dari situasi yang tadi Mbak Ani gambarkan, cukup berbeda, sangat jauh ya dengan kawan-kawan atau babyku yang mungkin mereka mengalami menstruasi atau menjalani menstruasi tidak di wilayah bencana, tidak di wilayah konflik tadi gitu ya. Kalau babyku yang merasa mampu, mereka ketika misalnya mereka merasa kayaknya mental gue ini deh, gue butuh untuk akses kesehatan mental, mereka bisa untuk reach out akses kesehatan mental juga. Sementara untuk para perempuan, para mama-mama tadi yang untuk bahkan kayak untuk ekonomi aja mereka tuh sulit gitu. Jadi mereka lakukan malah membuat itu sih tadi, support group untuk bisa akhirnya bersama-sama berdaya untuk melawan dampak dari melakukan upaya-upaya untuk bisa mengurangi dampak-dampak dari iklim tadi untuk hak kesehatan menstruasi mereka gitu. Mungkin selanjutnya Mbak Ani, karena kita sudah tidak punya banyak waktu lagi, jadi kita akan masuk ke segmen kedua. Kita mau main games. Di sini gamesnya adalah Would You Rather. Jadi nanti aku akan kasih beberapa pilihan, dua pilihan kepada Mbak Ani, dan Mbak Ani ini harus pilih dari dua pilihan itu salah satunya dan jelasin gitu kenapa alasannya memilih itu. Oke, kita akan langsung ke pilihan pertama Mbak Ani. Kalau Mbak Ani bisa memilih, Mbak Ani lebih memilih
untuk makan sayuran pada saat menstruasi atau makan fast food? Dulu sih pernah mengalami fase dimana lebih memilih fast food ya kalau menstruasi, atau memang sekarang sehari-hari makanannya fast food gitu, karena misalnya kita harus ke kampus cepat, kerja buru-buru gitu, ada deadline dan lain-lain. Tapi setelah kita tahu tentang kesehatan seksual dan reproduksi, terutama tentang kesehatan menstruasi, terus paham, lama-lama tuh perhatiin kalau aku makan fast food terutama yang banyak tepung-tepungan gitu ya, itu tuh langsung yang kerasa banget sakit. Jadi dari babyku juga ada yang sama ngalamin tuh, kan enak banget ya pas sakit gitu, terus males masak atau males keluar beli makan bikin mie instan, tapi nanti langsung kerasa perutnya yang sakit banget. Tapi begitu kita coba ya udah effort dikit lah saat mens, tetap makan sayur gitu, itu badannya rasa lebih enak gitu, sakitnya tuh berkurang. Bahkan setelah dikuatkan untuk selalu makan sayuran dan menghindari betul yang tepung-tepungan saat menstruasi, tuh kerasa banget perubahannya. Jadi lebih milih yang makanan yang kita masak sendiri atau beli di warung yang itu masakan rumahan ketimbang fast food ya gitu. Tapi juga kadang karena rumusnya saat menstruasi itu kan lakukan hal yang kamu senangi gitu. Pokoknya yang buat kamu happy kan, yaudah makan coklat atau makan snack yang memang kita happy juga lah, walaupun nanti sakit sedikit tapi nggak apa-apa gitu. Iya. Gitu. Kalau aku sih biasanya kalau udah kayak sakit gitu, ya udah deh aku mau makan bakso yang pedas gitu. Tapi kadang kita ya sekali nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tiap menstruasi sakit terus selalu dikasihnya seblak lah, bakso mercon dan lain-lain, berarti itu juga kita harus aware ya tentang menstruasi kita nanti gitu. Bahkan kalau orang tua zaman dulu tuh kalau pada saat menstruasi, kamu tuh harus minum jamu ini karena ya itulah supaya tidak berdampak terlalu jauh sama kesehatan menstruasi kita. Kemudian mungkin selanjutnya Mbak Ani kalau disuruh lebih memilih istirahat atau kerja pada saat sedang menstruasi. Ini pasti terjadi juga nih sama teman-teman bediku yang dengerin podcast ya, Aul juga mungkin ngalami. Kadang kan kita juga soal awal menstruasi atau entah itu di keluarga apa di sekolah, kita kan selalu dapat stigma ya, kamu tuh lemah gitu aja sakit, gitu aja istirahat. Jadi selalu menyembunyikan kalau kita lagi mens, pura-pura tetap kuat. Kalau dulu seringnya hajar aja, tetap sekolah, tetap ke kampus, tetap kerja gitu, bahkan di rumah juga nyelesain tugas-tugas rumah kan. Tapi belakangan setelah tahu kalau tubuh, kemudian fokus di isu kesehatan menstruasi, jadi tahu kita tuh harusnya istirahat gitu. Itu juga untuk kesehatan tubuh kita sendiri gitu, nggak cuma saat menstruasi tapi untuk siklus-siklus berikutnya tuh kerasa banget kalau kita ambil istirahat ternyata lebih enak gitu ketimbang kita maksain tetap kerja. Lihat teman-teman juga ini ya, babyku juga bisa melihat bahwa itu hak kita untuk istirahat. Dan kayaknya juga sudah banyak ya hari ini perusahaan atau kantor-kantor yang memberikan cuti menstruasi untuk para karyawannya. Mungkin kalau dulu itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang aib, tapi mungkin ini juga salah satu bagian dari hasil kerja-kerja advokasi yang sudah dilakukan satu sama teman-teman Biung untuk cuti menstruasi. Akhirnya semua individu yang menjalani menstruasi ketika period hari pertama yang lagi sakit-sakitnya, bahkan kayak mikir aja susah, jadi kita bisa mendapatkan hak kita untuk istirahat gitu. Karena aku juga sering sih ngambil untuk cuti menstruasi, memanfaatkan apa yang diberikan sama kantor gitu ya. Oke Mbak Ani, yang terakhir Mbak Ani, kalau Mbak Ani dikasih pilihan untuk lebih memilih mencatat siklus menstruasi atau ya udah dibiarin aja gitu, cukup dengan mengingat aja kapan menstruasinya akan datang, Mbak Ani pilih yang mana? Untuk saat ini memang akhirnya harus mencatat ya, karena aku ngelihat kebutuhannya karena mobilitas yang cukup tinggi, tur juga dengan jadwal teman-teman misalnya kayak gitu tuh ternyata lebih aman kalau kita catat juga ya. Jadi kita juga lebih bisa prepare apa yang kita butuhkan, kemudian kaitannya juga kerja bareng temen, kerja bareng tim atau kerja bareng komunitas itu ternyata lebih aman kalau kita catat siklus gitu. Jadi nyiapin istirahat kita, nyiapin makanan kita, nyiapin pembalut kita juga, ukuran jadwal, atau memang tidak bisa diganti berarti harus gimana nih. Jadi
rasaku lebih nyaman kalau dengan mencatat siklusnya ya. Terus juga misalnya kalau yang pakai juga aplikasi itu ternyata di teman-teman gerakan feminis di luar tuh juga sebenarnya sekarang lagi memperjuangkan untuk mengkampanyekan mengurangi penggunaan apps sebenarnya yang untuk membantu pencatatan siklus menstruasi ya, karena itu seperti monetize tubuh perempuan, dimonetize lewat apps tersebut tuh rasanya itu satu bentuk ketidakadilan buat kita gitu. Jadi sebenarnya sangat membantu sih mencatat itu. Jadi sekarang jadi kebutuhan harus dicatat gitu. Kalau untuk cara mencatat sebenarnya aku juga mencatat, tapi ya itu tadi sih ternyata ya tidak semua perempuan itu bisa mengakses untuk bisa pakai apps. Nah mungkin buat babyku di sini yang masih bingung gimana sih cara catat siklus menstruasi itu, nanti mungkin bisa langsung berkunjung ngelihat di Instagramnya Biung mungkin, atau bagaimana sih Mbak ini caranya untuk aku mau belajar manualnya gitu kan. Oh iya, dikit lagi nih, aku jadi ingat ternyata di siklus menstruasi kita itu kan ada 4 fase ya. Nah 2 fase awal itu kita tuh sama dengan, jadi kenapa kita disebut seperti datang bulan ya, ternyata memang siklus menstruasi itu seperti siklusnya bulan begitu. Dan siklus perputaran bulan pada bumi itu juga kan mempengaruhi pasang surut air laut ya. Jadi kita tuh sebenarnya 2 fase awal tuh ada di masa pasang tuh maksudnya kita tuh secara sosial kita lebih banyak terbuka keluar untuk berelasi dengan orang, berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Nah nanti di masa surut itu kita lebih memperhatikan diri kita, jadi kita lebih memilih untuk memperhatikan diri ketimbang memperhatikan lingkungan kita. Jadi itu tuh pengaruh banget kalau kita tahu siklus kita ya, jadi kita bisa menempatkan diri, oh aku lagi seneng nih interaksi sama orang, jadi dalam kerja tim itu bisa bagi peran. Tapi kalau di saat kita lagi surut itu sebelum PMS sampai mens itu kita memang secara alami tubuh kita tuh minta diperhatiin gitu. Begitu sih lebih detailnya. Wow, fun fact ya, ternyata istilah datang bulan itu nggak sepenuhnya salah babyku, karena ternyata fase bulan sama kayak fase siklus menstruasi. Oke, sebuah fakta yang cukup menarik yang mungkin babyku di sini juga baru pada denger dan baru pada oh ternyata dari situ ya istilah datang bulan. Seru banget obrolan hari ini Mbak Ani. Mungkin ngobrol-ngobrol hari ini tuh harus kita tutup. Aku mau tanya untuk closing statement juga Mbak Ani, apa langkah yang bisa kita lakukan untuk komunitas, juga bagaimana pemerintah atau sektor-sektor yang lain untuk bisa memastikan semua individu yang menjalani menstruasi ini bisa mendapatkan hak kesehatan menstruasi kalau misalnya kita hubungkan dengan dampak krisis iklim ini. Kira-kira gimana? Oke, jadi jangan pernah berhenti dan terus semangat untuk mendorong pengarus utamaan isu kesehatan menstruasi dalam semua kebijakan dan terutama dalam edukasi di sekolah maupun di keluarga terkait kesehatan seksual dan reproduksi begitu. Terutama yang harus komprehensif dan tanggap bencana ya. Karena sebenarnya kita itu memang mengalami perjuangan yang panjang untuk menempatkan menstruasi sebagai bagian dari kesehatan ya. Itu aja baru diakui oleh PBB dan dimasukkan dalam WHO. Kesehatan menstruasi itu baru tahun 2022. Jadi masih panjang jalannya untuk bisa menjadi bagian dari keseharian kita, sistem sosial kita, sistem politik kita, sistem hukum kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk mendorong atau menyuarakan, mengkampanyekan, mengedukasikan tentang hak kita terhadap kesehatan menstruasi. Nah, untuk kebijakan memang kita harus dorong terus ya. Jadi ketika teman-teman sudah punya kesadaran itu, mari kita dorong bersama kebijakan yang menjamin pemenuhan hak kesehatan menstruasi dan yang responsif bencana ya. Karena kalau kita mau bongkar lagi tuh, sebenarnya undang-undang kesehatan kita kan sedikit sekali tuh yang bicara soal menstruasi. Ada bab kesehatan seksual dan reproduksi, tapi yang menyebut menstruasi itu tidak ada. Belum ada, karena memang selama ini menstruasi belum masuk dalam isu kesehatan. Sehingga mari kita dorong bersama untuk bisa masuk dalam undang-undang kesehatan kita, termasuk nanti dalam situasi bencana itu tuh sudah masuk begitu. Harus menjamin kebutuhan dasar individu yang menstruasi itu apa aja, misalnya air bersih, makanan yang bergizi, jangan kasih mie instan
kesulitan semua, dan pembalut yang nggak cuma sebulan 2 bulan kan kita mens, tapi itu yang harus berkelanjutan. Nah itu lebih ke mendorong kebijakan yang menjamin pemenuhan kesehatan menstruasi dan yang responsif bencana. Begitu kira-kira babyku. Aduh senang sekali. Makasih banyak juga untuk insight listener hari ini, obrolan yang sangat-sangat menambah pengetahuan kita, utamanya tentang hak kesehatan menstruasi. Semoga juga babyku yang mendengarkan ini makin banyak yang sadar, juga makin banyak yang peduli sama pentingnya kesehatan menstruasi, utamanya ya di tengah badai krisis iklim hari ini, kira-kira kayak gitu. Jadi buat babyku yang sampai saat ini masih dengerin, mungkin sekian untuk podcast hari ini. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian, atau mungkin kalian juga bisa share ke platform yang kalian punya, dan terus dukung Baby Talk Podcast untuk bisa memberikan ruang aman bagi kita semua untuk berbicara. Sampai jumpa di Baby Talk Podcast berikutnya. Baby Talk Podcast, your safe platform to talk. Bye-bye. Terima kasih Mbak Ani. Terima kasih Awul. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat selalu.